Benar nggak Allah yang berbicara saat ini? Benar nggak Roh Kudus yang berbicara saat ini? Benar nggak Yesus yang berbicara saat ini? Bukan Linsa, tetapi aku meminjamkan, aku membuat tubuhnya, aku menjadikan tubuhnya menjadi baikku, supaya aku berdiam di dalamnya, supaya aku mengatakan kemuliaanku. Kuasa Roh Kudusku menguasai dia, supaya aku menyatakan bagaimana Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat datang di King's Victory, sebuah channel YouTube yang kami buat atas tugas dan pesan khusus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya dalam ibadah keluarga kami. Ada banyak penyataan Tuhan yang kami terima, baik berupa janji, peringatan, dan perintahnya untuk kami kerjakan. Saksikan video ini dan ikuti terus pesan-pesan Tuhan yang akan kami upload di channel ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya aku datang kepadamu, sesungguhnya aku menantikan kedatanganmu. Marilah engkau anakku, marilah bangunlah hidupmu bersama dengan aku. Aku datang memberi hidup yang berkemenangan. Aku datang memberi kemenangan bagimu. Aku datang memberi engkau hidup, supaya engkau hidup di dalam kemenangan Kristus Yesus. Firman-Ku mengatakan, kau adalah anakku. Kau adalah milik kepunyaanku. Kau adalah kekasihku. Kaulah anakku. Apa yang dimiliki oleh bapakmu, engkau miliki. Karena engkau ahli waris dari kerajaan yang kekal itu. Aku mengatakan ini supaya engkau tahu bahwa engkau benar-benar anak. Engkau benar-benar anak yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Engkau adalah anak yang dipilih dan dipanggil untuk kerajaan kemuliaan Allah. Karena kerajaan Allah, kerajaanku, kerajaan Kristus, kerajaan Roh Kudus, kerajaan Kristus Bapakmu yang baik, bukanlah kerajaan yang mudah digoncangkan, tetapi kerajaan yang sudah kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, karena Dia yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Siapa yang menjadi pemenangnya? Adalah Allah sendiri. Di dalam kedaulatannya lah semua dunia ini, baik itu di langit dan di bumi. Tuhan Allahmu mempunyai kedaulatan yang kokoh, karena Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Tuhan yang mulia, perkasa. Dia akan menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Dia sudah, bahkan sudah, dan Dia akan memimpin sebagai Raja, akan datang kedua kalinya. Bahkan akulah Dia. Akulah yang menjadi membawa tongkat kemenangan. Aku akan menunggang kuda putih, dan aku akan datang sebagai Raja, sebagai hakim bagi umatku. Engkau dipilih Mas dalam kemuliaannya. Engkau dipilih dan dipanggil untuk kerajaannya. Makanya jangan pernah takut. Jangan cari kerajaan dunia, tapi carilah kerajaan Allah yang kekal. Dia memiliki kesempurnaan, dan Dia mengatakan begini, aku itu adalah Bapakmu. Berarti kalau apa yang aku miliki, kau miliki. Berarti kemuliaanku aku berikan kepadamu. Jubahku yang kupakai, kuberikan. Sekalipun tingkat kemuliaan jubah itu tidak sama, karena engkau adalah manusia, engkau adalah anak, tentu anak lebih rendah dari Bapa. Karena Bapa lah lebih tinggi, karena Dia Raja. Semacam raja di bumi ini mempunyai anak buah, mempunyai pengawal, mempunyai wakil dari raja itu. Engkau ditempatkan di sisi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan akan mengajarkan engkau lebih banyak hal lagi. Tentang kebenarannya, tentang kemuliaannya, tentang kerajaannya, tentang kedudukannya. Karena Dia mendudukkan anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena itu, jangan takut dengan dunia ini. Apapun
yang kau alami, apapun yang kau kerjakan, ada Allahmu yang besar, ada Tuhanmu yang hebat, ada Rajamu yang hebat. Dia adalah Kristus Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia sudah mengatakan itu. Hai anak-anakku, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Hai anak-anakku, sampai memutih rambutmu. Sampai memutih rambutmu. Akulah memberi kemenangan bagimu. Bahkan firmanku mengatakan, akulah air kehidupan dan roti kehidupan. Mana mungkin engkau kutinggalkan? Aku sudah menebus engkau. Aku sudah mati di kayu salib. Aku sudah mengorbankan hidupku. Begitu luar biasanya pengorbanan daripada Allahmu sendiri. Itulah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menerima kasih karunia Bapa. Kasih karunia Bapa itu tidak terbatas. Maukah engkau hidup di kasih karunia Bapa supaya kelak dia datang, dia menjadi mempelaimu yang gagah perkasa. Dia akan memegang tongkat. Dia akan datang sebagai raja. Dia akan datang sebagai hakim. Apakah engkau ada di dalam buku kehidupan yang akan dipanggil nanti? Inilah yang kuberitakan. Inilah kasihku yang kuberikan. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kalaupun ada gejolak kehidupan, lipatkanlah rajamu. Berikan dia kesempatan untuk mengerjakan yang tidak bisa kau kerjakan. Seperti apa perkara-perkaramu, seperti yang kau alami, ingatlah, ada Allahmu, ada Tuhanmu, ada Rajamu, ada Bapakmu, ada kekasih jiwamu yang menghibur engkau, yang memberi engkau kekuatan supaya engkau juga kuat di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalammu itu mengerjakan yang tidak bisa kau kerjakan. Bahkan dia berkata begini, kalau aku sudah mengerjakan segala sesuatu, pekerjaanku itu tidak ada yang bisa meniru. Pekerjaanku itu adalah menjadi kemuliaanku. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, yang memberi engkau kemuliaan itu, supaya engkau dikenal orang, atau supaya engkau berdampak kuasa Roh Kudus itu pada dirimu. Oleh sebab itu, jangan ragu. Persoalan yang ada yang kau boleh Allahmu izinkan, wah itu mah biasa saja. Masih kecil dengan persoalan-persoalan yang dialami orang-orang di sana. Karena Tuhan Allah akan menuntun segala sesuatunya kepada kehendaknya. Kepada kehendak Bapa. Bapa yang lebih berkuasa. Roh Kudus yang memberi dorongan yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Bagi setiap orang yang menerimanya. Makanya saya katakan, baca, berdoa, firman itu akan menjadi hidup dalam hidupmu. Itu menjadi roti yang hidup bagi hidupmu. Itu menjadi air kehidupan yang menjadi hidup dalam hidup. Karena apa? Di situ ada jawaban yang sesungguhnya. Perkara-perkara yang Tuhan boleh jadikan ada, izinkan ada padamu, tidak seberapa dibanding perkara-perkara yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang umat-umatnya. Sehingga perkara itu kau buat menjadi kecil karena ada Tuhan yang melakukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan adalah Kristus di dalam aku. Ini harus benar-benar engkau miliki. Engkau harus percaya bahwa engkau sanggup menanggung segala perkara yang memberi kekuatan adalah Kristus. Itu karena apa? Karena Allah di pihakmu. Dia tidak jauh daripadamu. Sehingga datanglah Roh Kudus mendorong engkau. Datanglah Roh Kudus membuat engkau mengatakan kepada Tuhan semua. Itu karena bukan perbuatanmu, tapi karena Roh Kudus ada di dalam engkau. Api Roh Kudus ada menyala dalam hidupmu. Jadi nggak usah takut. Itu mah kecil perkara yang kau hadapi. Tuhan ada di sana. Tuhan ada. Kok Tuhan masih terjadi begini-begini? Biarkan saja.
Mereka yang menggali, mereka yang melakukan, mereka juga yang mendapat apa yang mereka kerjakan. Karena upah yang mereka kerjakan akan mereka dapat. Dan apa yang dilakukan, dimulai oleh orang yang membuat sesuatu yang tidak benar, dan dia akan menuai dengan hal yang tidak benar juga. Karena apa? Suatu saat engkau akan melihat, oh ini yang dibilang Roh Kudus, ini yang dibilang Bapakku, ini yang dibilang Yesusku yang luar biasa itu. Baru jangan ada di pikiranmu, oh mereka ini langsung dapatlah hukuman. Tidak. Tuhan memiliki cara. Tuhan memiliki dengan cara bagaimana dia menjamah umatnya, menghukum umatnya dengan kasihnya. Banyak cara. Dan engkau tidak perlu tahu dengan cara itu. Kau tinggal tenang, kekuatanmu akan besar. Nih, percaya deh. Lihat. Percaya, lihat nanti. Benar enggak Allah yang berbicara saat ini? Benar enggak Roh Kudus yang berbicara saat ini? Benar enggak Yesus yang berbicara saat ini? Apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Apa yang harus aku bertindak kepada mereka? Ini bukan Linsa. Dia hanyalah pribadi yang memang emosinya pengen hukuman itu dapat terjadi pada mereka. Tetapi aku meminjamkan, aku membuat tubuhnya, aku menjadikan tubuhnya menjadi baikku, supaya aku berdiam di dalamnya, supaya aku menyatakan kemuliaanku, kuasa Roh Kudusku menguasai dia, supaya aku menyatakan bagaimana aku hadir dalam hidupnya untuk menyampaikan berita sukacita, kabar baik, bahkan firman kebenaran. Aku mengerjakan bukan sembarangan, aku bertanding bukan bertanding sembarangan. Bagaikan petinju yang melatih diriku supaya aku keluar lebih dari pemenang. Itulah yang kau kejar. Kau dilatih. Kau dilatih untuk taat. Kau dilatih untuk setia. Kau dilatih untuk tekun. Kau dilatih untuk engkau hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya engkau berkemenangan. Supaya kau penuh dengan kemuliaan Bapa yang kekal. Itu yang aku kehendaki. Itu yang Allahmu kehendaki. Itulah Roh Kudus kehendaki dalam hidup. Bersukacitalah dalam segala hal. Karena segala sesuatu akan tiba bahwa penghakiman bagi setiap pribadi. Yang tidak benar akan dihukum. Yang tidak setia akan dihukum. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran dan yang setia dan taat dan berbuah-buah roh dia di dalam kasih Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perintahkan berkat baginya. Tuhan akan curahkan anggur baru. Tuhan akan memberikan kehidupan-kehidupan yang baru. Anugerah-anugerah yang baru. Sukacita yang melimpah. Sekalipun seakan-akan dia tidak memiliki, tetapi kasihnya atau limpahnya anugerah damai sejahtera itu ada padanya. Karena dia sudah memiliki kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dia memiliki rancangan yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Dia memiliki janji-janji yang luar biasa yang sudah dijanjikan Allah baginya. Makanya, setialah senantiasa. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati ladangmu. Diberkati adonanmu. Diberkati bakul-bakulmu, diberkati seluruh hasil bumimu. Diberkati, diberkati, diberkati. Kenapa saya mengatakan Ulangan 28 itu, firmanku yang 28 itu, kau perkatakan menjadi iman, itulah pokok dari semuanya. Setelah Yesus datang ke dunia ini, baru engkau diberkati. Kemuliaannya, berkat yang dia punya diberikan, kekayaan yang dia punya diberikan, kehidupan yang dia punya diberikan. Itulah kekayaan, itulah berkat. Makanya perkatakan itu. Seperti tadi tuh perkatakan, terjadi dah dalam hidup. Engkau bukan mengklaim, itulah dua arah.
antara engkau dengan Allahmu, antara engkau dengan Yesusmu, antara engkau dengan Roh Kudusmu. Bangsa Israel menolak itu. Sehingga mereka sampai 40 tahun lamanya mereka menjalani kehidupan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka masih tidak memandang Tuhan itu jauh ke depan. Rencana Tuhan itu ke depan. Masih mengingat mereka yang di belakang, yang enak-enak, padahal itu nggak seberapa. Udah Tuhan tunjukkan juga mana itu dimakan oleh mereka. Tetap mereka menyangkali Tuhan dan mendirikan rumah-rumah bagi Baal mereka. Ini yang Tuhan, kejijikan ini bagi Tuhan. Sehingga berputar terus perjalanan itu, rasanya begitu lelah mereka. Sehingga mereka sampai mengutuki diri mereka sendiri, bahkan mengutuki hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya. Tapi apa yang mereka dapat? Kesusahan bagi diri mereka sendiri. Saat susah baru datang. Tuhan, di mana engkau selama ini? Kami susah, kami tidak bisa, kami haus, tidak ada air. Seperti air Meriba yang mereka lewati. Begitu pahit air Meriba itu. Tapi Musa disuruh oleh Tuhan Allah mengatakan, Musa, bikin dulu tongkatmu itu. Itu daripada kau nanti dilempari, mereka udah haus tuh. Tapi ini pahit Tuhan. Buatlah seperti yang kuwatakan, itu akan menjadi manis. Seperti itulah dialog Tuhan bersama dengan Musa. Seperti itulah Allah yang kudus berbicara dengan orang-orang yang dikasihi. Seperti ini. Kalau ini masih satu arah. Pribadi Roh Kudus yang berbicara. Bisa nanti berdialog antara pribadinya Linsa Elizabeth dengan Roh Kudus. Jadi bertanya, menjawab, melindungi, memagari. Nah itu. Dengan sekarang ini pun kau mendengar tentang kebenaran firman Allah, engkau udah dua arah nih. Antara yang berbicara ini yang dipakai Tuhan, Roh Kudus, dengan engkau. Engkau mendengar setia. Nanti dalam suatu hal engkau akan dipakai Tuhan, mengalir aliran Tuhan untuk bertanya apa yang engkau kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau nyatakan. Dan bukan hanya itu, kerjakan secepatnya itu ya. Yang apa itu, kerjakan itu, supaya kita banyak nanti kebenaran-kebenaran yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada buka bumi ini, ke kolong langit ini. Ada suara kebenaran yang berseru-seru, bertobatlah, pergilah, jadikanlah semua bangsa umatku, supaya sampai ke kolong dunia ini. Jadi orang yang mencari kebenaran yang sesungguhnya, mereka akan menemukan di dalam aplikasimu itu loh. Cepat kerjakan itu. Orang akan melihat, apaan sih ini? Tapi semakin didengar, dia ada kuasa Roh Kudus dalam firman saat mendengarkan itu. Telinga mereka dibuka, mata mereka yang sakit diperdengarkan ada kesembuhan ilahi dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang bekerja lebih kuat.